wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan coaching untuk kasus 2, di mana saya sebagai coach, kemudian sebagai coachingnya adalah Bapak Mas Huri, untuk pengamatnya adalah Ibu Purna Sagita dan Ibu Sri Wulan Ambarwati. Sebelumnya, izinkan dulu saya untuk membacakan kasusnya. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Baik, ilustrasinya, pada saat jam istirahat, Mas Huri terlihat berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah dan bingung, seperti ada yang ingin diungkapkannya. Langkahnya tertahan ragu-ragu, seakan ingin masuk ke ruang itu atau tidak. Saya, yang kebetulan baru selesai mengajar, melihat Mas Huri dan menghampirinya. Mas Huri, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa? Oh, Bu Tias, kebetulan saya bertemu Ibu di sini. Bisa saya minta waktunya sebentar? Saya ingin berbincang dengan Ibu. Iya, tentu Ibu ada waktu. Supaya nyaman, mari kita ngobrolnya di gazebo sana ya. Baiklah, ada apa Mas Huri? Coba ceritakan. Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran Bu. Sebelumnya, apa tujuan kamu dan apa yang ingin kamu capai di akhir obrolan kita ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Bu. Solusi masalah? Ada apa? Saya bingung Bu, mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran. Kira-kira apa yang harus saya lakukan Bu? Boleh kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Diperlakukan tidak adil? Tidak adil bagaimana? Begini Bu, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Terus, selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan? Selain tidak nyaman, saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat di guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada saya, padahal sebelumnya saya selalu dapat nilai tertinggi di kelas. Tidak adil ya? Gimana letak ketidakadilannya? Bisa kamu ceritakan lagi? Begini Bu, rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar dalam ulangan itu. Tapi mengapa nilai yang saya dapatkan kecil ya Bu? Selama ini, langkah apa yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalah ini? Selama ini saya merasa sudah rajin belajar dan mengulang pembelajaran yang didapat di sekolah Bu. Jadi saya menduga-duga bahwa saya mendapat nilai kecil karena tidak mengikuti les privat di guru tersebut. Bagus sekali usahamu mengulang pelajaran di rumah sehingga kamu akan lebih paham. Lalu, apakah kamu pernah mendiskusikan masalah tersebut dengan guru yang bersangkutan? Belum sih Bu. Tapi yang saya lihat sebelum mereka les privat ke guru tersebut, saya selalu merasa nilai saya itu lebih tinggi. Namun setelah mereka les dan saya tidak,
nilai saya selalu lebih kecil, Bu. Apakah kamu mencari kesempatan untuk menemui guru tersebut? Saya sih sebenarnya tadi berdiri di depan ruang guru berkeinginan menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini, Bu. Terus, kenapa tidak kamu lakukan? Tapi saya merasa takut, Bu. Nanti saya dimarahi, itulah mengapa saya ragu-ragu menemui guru tersebut. Takut? Kenapa harus takut? Apakah kamu pernah dimarahi? Gurunya baik sih, Bu. Pada saat menjelaskan juga bagus dan saya senang diajar oleh guru itu. Kenapa tidak kamu coba saja? Itu akan membantu menyelesaikan masalahmu. Benar juga ya, Bu. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut tadi. Bagus. Ibu bisa simpulkan bahwa masalah yang kamu hadapi adalah yang pertama, guru tersebut sering menyindir kamu karena kamu tidak ikut les. Kemudian yang kedua, kamu merasa diperlakukan tidak adil karena mendapatkan nilai yang kecil. Setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les, kemudian saya akan bertanya, apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil. Bagus sekali. Ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Begini, Bu. Saya sebelumnya dari kelas 7 itu selalu juara kelas. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin dan mengulang pembelajaran yang saya dapatkan di rumah. Saya juga sering mencari sumber belajar melalui internet, gawai yang saya miliki. Tapi akhir-akhir ini sejak pandemi saya mengalami kesulitan belajar karena harus membantu orang tua berjualan bakso di sore hari. Bagus sekali. Ibu hargai usahamu. Kamu mengulang pelajaran dengan mencari sumber dari internet. Kamu juga membantu orang tua berjualan bakso di sore hari. Bagus sekali itu, Mas Suri. Itu menghargai usahamu. Tapi apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu ya? Sepertinya iya ya, Bu. Saya menjadi kurang maksimal dalam belajar karena sampai di rumah saya sudah lelah dan langsung tidur saja. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau kurang belajar? Benar juga ya, Bu. Mungkin karena ini saya tidak fokus dalam belajar jadinya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya sih tetap akan bertanya ke guru tersebut, Bu, untuk memastikan dugaan saya itu. Selain itu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar setelah sholat subuh untuk mengulang pelajaran yang sudah diberikan guru tersebut. Bagus sekali solusi tersebut. Terus, ada lagi yang akan kamu lakukan? Kalau untuk ikut les saya rasa tidak bisa ya, Bu, karena saya tidak punya waktu untuk bisa ikut les tersebut. Tapi saya rasanya bisa meminta bantuan Elvan, teman sepupu saya itu yang kebetulan ikut les privat. Elvan adalah teman baik saya yang selalu bersedia membantu saya. Itu juga bagus, Ibu setuju. Nah, selanjutnya, apa rencanamu dalam mencapai tujuan? Saya punya rencana yang pertama itu, Bu. Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Kemudian akan saya mengkonfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan. Selain itu, saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar dan membantu orang tua. Saya juga akan meminta bantuan Elvan yang seperti saya katakan tadi itu untuk membantu saya dalam belajar. Bagus sekali. Ibu sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Besok pagi saya akan tidak ragu-ragu lagi, Bu. Saya akan memberanikan diri untuk menemui guru tersebut, Bu. Selain itu,
mulai besok saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam saya belajar dan membantu orang tua. Lalu, siapa yang kamu mintai bantuan menjalankan komitmen itu? Saya akan meminta bantuan Elvan, Bu, untuk menemani saya menemui guru tersebut, Bu. Selain itu, saya juga akan memintanya untuk membantu saya belajar. Nah, seperti itu sangat baik untuk kamu lakukan. Baik, terima kasih Bu Tias sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan masuk kelas dulu, Bu, karena bel tanda masuk sudah berbunyi. Sama-sama Mas Huri, Ibu juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Semoga masalahmu segera teratasi. Tetap semangat ya, sampai bertemu nanti. Terima kasih. Terima kasih, demikian praktek kucing yang sudah kami laksanakan. Mohon masukan atau umpan balik dari Bu Purnasa Gita dan Bu Sri Wulan Ambarwati. Bu Purna dulu apa saya dulu? Nggih pun, monggo Bu Wulan jenengan duluan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari apa yang sudah dipraktekkan oleh Bu Tias tadi sebagai coach, tahapan dalam tahap Tirta itu sudah dilakukan dengan sangat rinci dan sangat luas sekali, menurut saya sangat lengkap. Jadi dari mulai tahapan menggali tujuan sampai kepada ke arah menanyakan komitmen coaching itu juga sudah dilakukan. Yang saya garis bawahi di sini adalah dalam menggali identifikasi permasalahan itu, Bu Tias sebagai coach sudah sangat lengkap sekali, sehingga di sana muncul alternatif permasalahan yang baru dimunculkan oleh coach sendiri setelah dipancing dari Bu Tias sebagai coach. Kan yang tadi awalnya hanya masalah persepsi diri seorang murid tersebut, ternyata Bu Tias mampu memberikan pancingan alternatif lain. Mungkin saja karena tadi muncul, oh ya Bu, karena membantu orang tua berjualan dan sebagainya, barangkali fokusnya belajar kurang dan sebagainya. Nah, itu memunculkan alternatif baru kembali dalam mengatasi permasalahan dan komitmennya sebagai siswa. Tadi sudah sangat bagus sekali. Kemudian yang saya kagum juga, menarik juga adalah jalannya coaching ini sangat natural, kemudian berkesan juga. Di awal itu ada semacam pengantar atau narasi yang menggiring ke arah percakapan itu sedemikian utuh sehingga tampil sebagai sebuah cerita yang utuh. Itu yang menariknya bagi saya. Mungkin Bu Purnasa kita bisa menambahkan. Ya, terima kasih Bu, izinkan saya memberikan komentar. Menurut saya praktek coaching dari Bu Tias dan Pak Mas Huri sudah sangat baik. Semua tahapan bisa dilalui. Coach bisa menggali informasi mulai dari tujuan sampai dengan komitmen, ya. Dan coach bisa menggali informasi sehingga bisa memunculkan beberapa alternatif atau solusi dari permasalahan. Jadi ternyata ada hal baru, ada solusi yang tidak hanya satu. Saya rasa demikian dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Sri Wulan Ambarwati dan Bu Purnasa Gita atas komentar
dan masukannya itu nanti akan semakin menguatkan saya supaya bisa mempraktekkan coaching ini kepada siswa-siswa kita, sehingga kita nantinya bisa melejitkan potensi yang dimiliki oleh siswa-siswa kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.